Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nada dari Universitas Padang mengadakan penyuluhan tentang gizi seimbang pada ibu hamil, yaitu pokok bahasanya terdiri pengertian gizi pada ibu hamil, mengapa gizi seimbang itu penting bagi ibu hamil, tambahan berat badan yang diharapkan pada ibu hamil, terus apa saja gizi seimbang pada ibu hamil, apa dampak dari kekurangan gizi bagi ibu hamil. Adapun tujuannya itu untuk agar ibu semua mengetahui pentingnya gizi ibu hamil, dan waktunya sekitar 15 menit atau lebih. Iya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, pengertian gizi seimbang pada ibu hamil, yaitu perkembangan gizi janin yang dipenuhi oleh asupan gizi dan akan zat gizi daripada wanita yang tidak hamil, karena makanan ibu hamil dibutuhkan untuk dirinya dan janin yang dikandungnya. Terus yang kedua, mengapa gizi seimbang itu penting bagi ibu hamil? Karena gizi seimbang sangat penting terutama bagi ibu yang sedang hamil untuk keperluan dirinya sendiri dan juga janinnya. Keadaan gizi juga dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin, pertumbuhan dan perkembangan janinnya, serta persiapan laktasi ibu. Dan yang ketiga, itu ada pertambahan berat badan yang diharapkan pada ibu hamil. Berapa sih pertambahan berat badan yang ideal untuk ibu hamil? Pada ibu hamil dibagi menjadi 3 trimester. Yang pertama itu trimester ke-1, yaitu usia kehamilan 1 minggu sampai ke-12. Pertambahan berat badannya itu 1 sampai 2,5 kg. Trimester pertama ini sangat penting karena saat ini terjadi pembentukan dan pertumbuhan otak, saraf, jantung, dan organ-organ reproduksi janin. Pada saat yang sama, kemungkinan nafsu makan ibu berkurang karena mual-mual dan muntah. Tidak heran jika kenaikan bobot ibu pada trimester pertama ini tidak banyak, bahkan berat badan malah turun 1 kilo. Pada saat trimester ini, berikan ibu hamil makanan dengan porsi kecil tapi sering, seperti susu, telur, buah-buahan, asinan, dan sup. Adapun makanan ringan juga seperti biskuit dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu trimester kedua, usia kehamilan 12 sampai 28. Pertambahan berat badan yaitu 5 kg. Pada trimester kedua ini, nafsu makan ibu hamil biasanya sehingga berat badan meningkat rata-rata 0,35 dan 0,4 kg per minggu. Pertumbuhan janin pun menggebu. Sebagian besar berat badan Anda terserap untuk pertambahan berat janin. Kebutuhan akan zat gizi seperti nasi, roti, singkong, gula, minyak, santan, dan lain-lain lebih banyak diperlukan dibandingkan kebutuhan saat tidak hamil. Selanjutnya trimester ketiga yaitu usia kehamilan ke-28 sampai dengan lahir. Pertambahan berat badan yaitu 4 sampai 5 kg. Meski pada minggu ke-28 pertambahan volume darah ibu hamil mencapai puncaknya, namun secara keseluruhan pertambahan berat badan pada trimester ini kembali melambat. Pada saat ini janin mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Umumnya nafsu makan ibu sering lapar, jangan makan yang berlebihan sehingga bebek tidak naik terlalu banyak. Bahkan makanan yang banyak mengandung lemak, hidrat, arang seperti makanan yang manis-manis dan gorengan dikurangi. Bahan makanan sumber zat, pengatur, dan pembangun perlu diberikan oleh lebih banyak dibanding pada kehamilan trimester 2, karena selain untuk pertumbuhan janin, sangat diperlukan ibu untuk proses persalinan. Pada masa ini lambung menjadi sedikit terdesak dan ibu merasa kepenuhan, karena itu diberikan makanan dalam porsi kecil asal sering agar gizi yang diperlukan ibu dapat terpenuhi.
Berapa berat badan ibu hamil ideal? Bila berat badan ibu hamil normal, maka pertambahan berat badan saat hamil sebaiknya 9 sampai 12 kg. Dan apabila berat badan sebelum hamil berlebih, maka pertambahan sebaiknya yaitu 6 sampai 9 kg. Dan apabila ibu mengandung bayi kembar 2 atau lebih, maka kemungkinan berat badan Anda akan bertambah lebih banyak jika mengandung satu bayi. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan gas gizi selama kehamilan. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat sebagai sumber tenaga. Diperoleh dari padi-padian dan umbi-umbian. Yang kedua yaitu ada protein, sumber zat utama untuk membangun jaringan-jaringan tubuh. Sumber protein dapat diperoleh dari hewan, daging, ikan, unggas, dan telur. Adapun dari sumber nabati yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, dan kacang-kacangan lainnya. Lalu ada vitamin C. Nah, vitamin C ini berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Sumber vitamin C dapat diperoleh dari buah-buahan, wortel, dan sayur-sayuran. Lalu ada vitamin A. Vitamin A ini untuk perkembangan psikomotor dan penglihatan anak. Sumber vitamin A yaitu wortel, sayuran seperti bayam dan kangkung. Lalu ada zat besi. Zat besi berguna untuk pembentukan darah, dapat diperoleh dari bahan makanan seperti hati, telur, dan daging, dan juga kacang-kacangan. Lalu ada cairan. Nah, cairan ini merupakan bagian tubuh yang terbesar, hampir 3/4 dari berat tubuh adalah air. Ibu hamil dianjurkan untuk minum 2 liter per hari. Dan terakhir yaitu ada mineral. Nah, mineral ini dibutuhkan untuk pembentukan darah dan tulang, keseimbangan cairan tubuh, fungsi saraf yang sehat, fungsi sistem pembuluh darah jantung, dan lain-lain. Mineral berfungsi sebagai koenzim, memungkinkan tubuh melakukan fungsinya seperti memproduksi tenaga, pertumbuhan, dan penyembuhan. Adapun manfaat dari biji seimbang pada ibu hamil ini adalah yang pertama, untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan, dan yang kedua untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan ibu sendiri, dan yang ketiga supaya luka-luka persalinan lekas sembuh dalam nifas. Selanjutnya ada dampak bila ibu hamil kekurangan gizi. Apabila ibu hamil kekurangan gizi dapat berpengaruh pada ibu hamil seperti ibu lemah dan kurang nafsu makan, pendarahan dalam masa kehamilan, memungkinkan terjadi infeksi tinggi, dan anemia atau kurang darah. Ada juga pengaruhnya pada persalinan, yaitu persalinan sulit dan lama, dan pendarahan setelah persalinan, dan pengaruhnya juga pada janin seperti keguguran, bayi cacat, bayi lahir mati, anemia pada bayi, dan berat badan lahir bayi rendah. Nah, ibu-ibu saya, penyuluhan yang telah saya jelaskan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada. Ya, ibu apa? Nanyain ini, kalau ibu hamil makanannya yang paling baik mengandung gizi, makanan apa? Baik ibu, kan tadi sudah saya jelaskan ya, makanan yang baik dan bergizi untuk ibu hamil itu yang mengandung karbohidrat seperti padi-padian dan umbi-umbian, lalu yang mengandung protein seperti ikan, daging, dan telur, itu juga baik untuk ibu hamil. Adapun sayuran seperti brokoli, ini makanan yang bergizi tinggi terutama bagi ibu hamil. Bayam itu juga mengandung zat besi. Selain protein, zat besi, dan yang lain juga, adapun buah pisang. Nah, buah pisang ini mengandung vitamin B6 yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil pada trimester pertama, karena vitamin ini dapat mengurangi rasa mual. Selain itu, pisang juga kaya kalsium. Nah, itu baik untuk ibu hamil. Jika ibu hamil sering merasa mual, baik mengonsumsi pisang. Tuh. Ada lagi ibu yang ingin ditanyakan?
paling bagus lah yang Untuk bayi. untuk bayi berapa kilo. Nah, Ibu, setiap bayi lahir dengan berat badan yang berbeda-beda. Namun normalnya adalah sekitar 2,5 sampai 4 kg. Nah, itu normalnya. normal. Ya. Beberapa hari pertama setelah lahir, bayi akan mengalami penurunan berat badan pada hari ke-10. Biasanya berat badan bayi akan kembali sama saat seperti lahir atau bahkan lebih. Selanjutnya, berat badan ideal bayi 1-3 bulan, yaitu pada bulan-bulan awal setelah lahir. Pertumbuhan bayi akan berlangsung begitu cepat. Saat bayi menginjak usia 3 bulan, rata-rata berat badan ideal bayi laki-laki adalah 5-7,9 kg dengan panjang 60-65 cm. Sementara pada bayi perempuan berat badan ideal berkisar antara 4,6 sampai 4,7 kg. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu saya akhiri saja penyuluhan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Sebelumnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.